Selamat datang di channel Bang Save 7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang film Beauty 3B yang dirilis pada tahun 2018. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Min. Dia adalah seorang laki-laki hidung belang dan berselingkuh dengan lebih dari 5 wanita. Pada saat yang sama saat ini dia memberitahu salah satu pacarnya dan bilang betapa dia mencintainya, dan sejauh ini membuatnya merasa istimewa. Gadis naif itu jatuh cinta pada kata-kata manisnya, tanpa menyadari bahwa dia mengatakan hal yang sama kepada setiap wanita. Saat mereka bercumbu, Min mendapat telepon dari salah satu pacarnya, tapi dia terbiasa berada dalam situasi seperti itu. Alih-alih panik dia berpura-pura berbicara dengan neneknya dan membodohi kedua wanita tersebut setelah selesai panggilan. Pasangan itu terus bersenang-senang. Beberapa waktu kemudian Min bosan dan mengatakan bahwa dia harus berada di tempat lain untuk bekerja. Dia meminta uang kepada gadis-gadis itu dan mengantongi alat kontrasepsi yang menyala dalam gelap sebelum pergi ke rumah wanita kedua. Ketika hari sudah gelap dia sampai di rumah wanita yang kedua. Pada awalnya dia pikir dia tidak di rumah, karena tidak ada yang menjawabnya. Tapi kemudian pintu terbuka sendiri. Min pikir itu menyeramkan tapi didorong oleh desakan ingin bertemu. Dia mengambil risiko dan berjalan ke dalam. Segera dia bertemu dengan lega ketika pacarnya muncul di depannya. Dengan set pakaian dalam yang menggoda, Min bersemangat dengan asumsi bahwa dia akan melakukan pertunjukan untuknya. Tetapi ketika gadis itu mendapat kesempatan, dia memukulnya dengan tongkat baseball yang menjatuhkannya dalam sekejap. Min mendapatkan kembali kesadaran dan melihat bahwa dia berada di tengah padang pasir. Dia ditelanjangi hingga tersisa celana dalamnya. Bingung dia mencari teleponnya, tetapi hanya menemukan kontrasepsi glow in the dark di sakunya. Di samping itu ada gambar semua pacarnya bersama-sama, kemudian terungkap bahwa semua pacarnya saling kenal ketika beberapa hari yang lalu mereka bertemu untuk makan siang di sebuah restoran. Dan yang mengejutkan mereka semua adalah, mereka telah menjalin hubungan selama beberapa bulan terakhir dengan lelaki yang sama. Melihat gambar-gambar itu, mereka mengetahui bahwa mereka telah berbagi pacar yang sama. Para wanita tidak akan membiarkan hal ini terulang lagi dengan mudah, sehingga mereka bergiliran dengannya dan menyusun rencana untuk memberinya pelajaran. Min sangat kesal dan menginjak foto semua pacar-pacarnya. Selama beberapa jam berikutnya, dia mencari bantuan tetapi tidak berhasil. Dia sangat lelah sehingga dia mengira pasir di sana adalah air dan meminumnya. Tiba-tiba dia didekati oleh sekelompok wanita suku. Pemimpin kelompok adalah seorang wanita bernama Talia. Karena mereka terus menatap Min, dia menganggap mereka ingin berhubungan intim dengannya. Dia dengan bersemangat maju dan melepas kerudung Talia ini, dan mengakibatkan salah satu gadis menjatuhkannya, dan menyeretnya ke desa wanita milik suku yang disebut Haliba. Kelompok unik di mana satu-satunya orang yang diizinkan memiliki hak adalah wanita. Pria diperlakukan sebagai budak yang satu-satunya tujuan hidup adalah untuk melayani wanita dan kesenangan mereka. Pada beberapa kesempatan pria bahkan dimakan dan dijadikan sumber makanan bergizi. Dalam perjalanan ke desa Min menemukan seorang gadis kecil bernama Dolly. Gadis itu cukup baik untuk menawarkan dia air, tapi kemudian dia mengejeknya dengan menuangkan airnya ke tanah. Dolly juga memiliki hewan peliharaan manusia yang bertindak atas keinginannya, manusia yang berubah menjadi anjing. Min dipenjara di kandang kecil bersamanya banyak pria lain. Mereka disimpan dalam kondisi yang sama. Min akan menghabiskan beberapa hari lagi dalam kesengsaraan. Sampai suatu sore dia didekati oleh seorang pria yang tampaknya lebih beradab daripada yang lain. Namanya adalah Zeng dan dia seorang arkeolog, yang datang ke padang pasir untuk penelitian dengan tim ilmuwan. Namun temannya ditangkap dan dibunuh oleh suku wanita Halibu. Zeng adalah satu-satunya orang yang tersisa dari kelompoknya karena dia dibeli oleh pendeta suku. Profesor juga mengungkapkan bahwa nanti malam akan diadakan festival di mana beberapa pria terpilih akan dikorbankan. Saat malam tiba, Min membuat wajah lucu agar tidak terpilih. Tapi wanita tidak tertipu oleh taktiknya. Dia bersama pria lain diseret ke panggung. Pemimpin spiritual yang bernama Hila menari sebelum mencabut belati dan memotong alat kelamin pria pertama. Baru kemudian Min menyadari bahwa pengorbanannya tidak berarti. Dia akan dibunuh. Dia menerima nasibnya dengan sangat buruk dan menunggu belati untuk memotong titik miliknya. Namun ketika pakaiannya ditarik ke bawah, semua orang terdiam. Semua mata tertuju padanya terkejut dengan ukuran titiknya. Menurut tradisi mereka seorang pria dengan titik seperti itu harus menjadi pengawal ratu. Dia adalah orang pertama yang ditemukan yang sesuai dengan kriteria. Karena ini dia diselamatkan dan diminta untuk menyenangkan ratu untuk satu malam.
Dia dipaksa dikirim ke kamar Thalia dan disuruh memilih mainan getar dari koleksinya. Hari berikutnya Min hampir tidak bisa berjalan. Profesor Zhang bersimpati dengan dia dan membawanya ke dukun yang bernama Hila. Dia memprediksi masa depannya dan melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Min juga mengetahui bahwa jika dia tidak dapat menghamili Thalia selama 3 bulan, dia akan dihukum, tetapi jika dia berhasil dan Thalia melahirkan anaknya, dia juga akan dibunuh, jadi tidak mungkin dia bisa selamat dan kembali ke kehidupan yang dulu dia jalani. Hari itu Min juga memperhatikan laki-laki sedang diperdagangkan hanya ditukarkan dengan sayuran. Mereka tidak lain adalah objek pelampiasan para wanita. Bahkan para wanita rela berjuang dan membunuh untuk mendapatkan pria yang sehat, tetapi memperlakukan mereka seperti sampah ketika mereka mendapatkan budak. Untuk sarapan mereka diberi makanan sisa dari kemarin. Selama makan, Min berencana untuk lari dari suku ini. Sekarang dia tidak dikurung di penjara seperti kemarin. Untuk ini langkah pertama adalah mendapatkan kepercayaan wanita. Min memiliki pesona yang tak tertahankan untuk wanita, jadi dia yakin misinya akan berhasil. Di adegan berikutnya komandan klan menemui Thalia. Dia khawatir tentang klan musuh bernama Taisda yang telah perlahan mendekati desa mereka. Sejak lama klan membuat perjanjian untuk hidup damai sehingga Thalia yakin bahwa saingan tidak akan menyerang. Tetapi sebagai tindakan pencegahan dia mengirim beberapa pasukan ke perbatasan desa. Di malam hari Min memijat kakinya Thalia dan menunjukkan padanya bentuk kesenangan baru. Min mengambil kesempatan dan mengungkapkan bahwa dia ingin membuka toko kecantikan untuk wanita klan Haliba. Thalia yang merasa rileks mengizinkannya, tanpa disadari bahwa Min dengan menggunakan toko kecantikan berencana untuk mendapatkan dukungan para wanita. Pada hari berikutnya dia dan Profesor merenovasi sebuah bangunan tua dan mendirikan toko mereka. Orang pertama yang datang ke toko adalah wanita paling tidak menarik di desa. Mereka memberikan padanya potongan rambut yang bagus dan menyembuhkan jerawatnya dalam sehari. Saat melihat perubahan wajahnya yang sangat cantik, wanita lain banyak yang mendatangi tokonya. Mereka juga ingin mendapatkan perawatan di wajah dan tubuh mereka. Seiring berjalannya waktu Min menjadi semakin populer di kalangan para wanita. Dengan uang yang dia peroleh, dia memasak makan malam untuk Thalia. Dalam upaya membuatnya terkesan, Min merayunya dan mengatakan kepadanya, betapa dia menyukainya seperti yang biasa dia lakukan dengan wanita dahulu di rumahnya. Namun pemimpinnya bukanlah seseorang yang mudah tertipu, sehingga dia memintanya untuk menjauh, dan mengingatkannya bahwa dia hanya seorang pria biasa di dunia wanita. Tiba-tiba seorang wanita menemui Thalia dan memberitahunya bahwa gadis kecil itu jatuh ke dalam sumur. Para wanita dapat membawanya keluar tetapi dia masih tidak sadarkan diri, dan di ambang kematian, Thalia dan Min dengan cepat bergegas ke tempat kejadian itu. Semua wanita tidak tahu bagaimana menyelamatkan gadis itu, tetapi Min memiliki pengetahuan tentang dunia luar. Dia memegangnya terbalik sehingga menyebabkan dia memuntahkan air dan mendapatkan kembali kesadarannya. Tindakan sederhana membuatnya menjadi pahlawan di klan wanita ini. Beberapa saat kemudian semua orang membubarkan diri. Thalia mengundang Min ke tempat tidurnya, dan keduanya menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya Min diperlakukan sangat istimewa seperti tidak ada pria lain yang pernah ada. Untuk pertama kalinya para wanita menghormati seorang laki-laki. Dalam rapat dewan berikutnya Thalia dan orang-orangnya membahas penurunan stok makanan, dan penyebabnya adalah karena toko kecantikan miliknya Min mengalihkan perhatian orang-orang dari pekerjaan, dan membuat mereka malas. Tiba-tiba komandan memberitahu mereka bahwa suku musuh Taisda akan datang untuk menyerang desa mereka. Thalia dan pasukan segera menuju perbatasan untuk menghentikan musuh. Di tempat lain pemimpin Tisda yang kejam membuat pertarungan hidup atau mati di antara pasukannya sendiri. Meskipun para anak buahnya tidak ingin membunuh, dia memaksa mereka untuk saling melakukannya. Kemudian di desa kita melihat manusia yang seperti anjing memasukkan racun ke dalam sumur. Dia ternyata mata-mata dari klan musuh. Pada saat yang sama Profesor dan Min sedang mendiskusikan bagaimana mereka bisa melarikan diri ketika suku wanita sedang sibuk berperang. Di adegan berikutnya, Thalia dengan tentaranya sedang dalam perjalanan ke perbatasan. Tiba-tiba musuh menyerang dan membuat klan wanita terkejut. Sebagian besar orang terbunuh, sementara yang lain melarikan diri. Min dan Thalia dapat bersembunyi di bawah bukit. Mereka tinggal di sana selama sisa malam, dan berbicara tentang hal-hal yang berbeda. Thalia menceritakan tentang sejarah klan mereka,
Dulu hidup 7 suku bermusuhan yang terdiri dari Halibut, Taisda dan 5 lainnya. Mereka saling membunuh menjara orang miskin dan menghancurkan sumber daya dari tanah yang indah, mengubahnya menjadi gurun. Di saat darurat datang seorang pria bernama Osa yang menunggang kuda putih. Dia membuat perjanjian yang mengharuskan semua klan untuk hidup damai dan harmoni. Selama ratusan tahun mereka mematuhi perjanjian itu, tetapi klan Taisda telah melanggarnya dengan serangan kemarin. Setelah Thalia selesai bercerita, dia melihat kunang-kunang terbang di sekitar Min, membuatnya terkesan. Min juga mengeluarkan kondomnya yang bisa menyala. Keesokan paginya mereka kembali ke desa, semuanya dalam keadaan kacau. Semua orang sakit karena air yang terkontaminasi. Profesor tiba dan bertanya mengapa dia membuang rencana untuk melarikan diri. Thalia yang tahu Min berencana untuk kabur jadi marah kepadanya. Jadi dia mengasingkannya dari desa, membiarkan dia kembali ke kehidupan lamanya. Beberapa saat kemudian Min dan Profesor akan kembali ke rumah. Min merasa tidak tega mengkhianati klan wanita dengan melarikan diri. Profesor menganggap Min sangatlah bodoh. Tapi Min telah mengambil keputusan. Dia membuang rencana kabur kedua kalinya dan kembali ke desa wanita. Ternyata klan wanita diserang dan semua wanita disandra. Para wanita mencoba untuk melawan dengan sekuat tenaga. Ketika klan wanita akan menyerah, Min tiba-tiba datang dengan menunggangi kuda seperti yang dilakukan Osa. Min menantang pemimpin Taisda untuk berkelahi. Pemimpin menerima dan bersiap-siap untuk membunuh. Pertandingan dimulai dan pada menit pertama, Min dikalahkan. Namun pada akhirnya Min berhasil membalikkan keadaan dan menjadi pemenang. Kematian pemimpin mereka menandai kemenangan klan Haliba, dan pasukan musuh kembali ke desanya. Beberapa bulan kemudian semua orang di suku merayakan kehamilan Thalia. Dalam adegan terakhir, Min berdiri di atas panggung siap dikorbankan karena berhasil membuat Thalia hamil. Oke, itu saja dari videoku, semoga kalian menyukainya dan jangan lupa subscribe, komen film apa lagi yang harus aku ceritain ke kalian. Dan terima kasih.